Konnichiwa. Halo sahabat Jeff semua, apa kabar? Semoga sahabat Jeff sekalian tetap sehat, selalu mengikuti protokol, dan ingat bahwa pandemi masih belum selesai. Jadi jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya teman-teman ya. Nah, sahabat Jeff, selamat datang kembali di Japanscope Podcast Jeff Jakarta, seri diskusi interaktif dan santai yang membahas tentang berbagai macam isu dan fenomena terkini tentang Jepang. Dan di Japanscope Podcast kali ini, tema yang akan kita obrolkan bersama adalah Hoarder Phenomenon in Japan atau fenomena hoarder di Jepang. Nah, teman-teman mungkin sudah pernah mendengar tentang gaya hidup minimalis ala Marie Kondo. Nah, sekarang ini yang akan kita bahas justru kebalikannya dari gaya hidup minimalisme ini nih. Dan jadi seperti apa sih fenomena hoarder itu? Nanti akan kita langsung diskusikan dengan Mbak Rani. Halo Mbak. Halo Mas Adi. Apa kabar? Kabar baik. Oke, kita lama banget gak ketemu ya Mbak ya? Iya, setahun kali ya. Kayaknya iya. Oke, Mbak Rani, aku kenalin dulu Mbak Rani ke teman-teman dulu ya. Oke. Jadi sahabat JF, Mbak Rani atau yang sering dipanggil Cibi ini adalah peneliti di PMB BRIN. Dan Mbak Rani mendapatkan gelar S1 Sastra Jepang dan S2 Studi Komunikasi dari Universitas Indonesia. Mbak Rani sudah menerbitkan beberapa buku populer seperti Ohayo Gozaimasu tahun 2014 dan Korean Celebrity Daihan Mingguk Manse tahun 2015. Juga tulisan jurnal ilmiah tentang hijab cosplay tahun 2015, cyberbullying 2016, Islamic Manga 2017, Media Literasi 2018, Halal Tourism 2018, Cosplay Dakwah 2019, dan Cosplay Tourism di 2020. Ketertarikan penelitiannya meliputi cosplay, pop culture terutama Asia Timur, and media studies. Dan saat ini Mbak Rani sedang meneliti tentang Pancasila, pop culture, Korean Wave, dan juga anime. Banyak juga ya Mbak ya? Banyak ya? Ternyata banyak juga ya Mbak ya? Mbak Rani emang sangat produktif sekali ya. Semangat gitu ya. Mbak, terima kasih banyak sudah datang lagi di Japanscope Podcast. Ini udah kedua kali ya Mbak ya untuk yang podcast edition ya. Oke. Gimana nih Mbak? Ini ngerasain studio barunya JF nih. Keren banget. Sambil narsis sedikit JF-nya. Oke, Mbak Rani langsung aja nih Mbak. Kita kan ngomongin tentang fenomena hoarder di Jepang nih. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang fenomena ini, mungkin teman-teman itu banyak yang bertanya-tanya, apa sih hoarder itu sebenarnya Mbak? Pasti penasaran nih ya sahabat JF ya. Konnichiwa nih sahabat JF, gimana kabarnya? Nah, kalau misalnya tahun lalu nih sahabat JF ada yang ngeliat di TikTok gitu ya. Sempat ada viral ruang kosan, kamar kosan yang penuh dengan sampah gitu ya. Ada tumpukan bekas makanan gitu, cepat saji, terus ada buku-buku segala macam. Nah, itu sebenarnya namanya hoarder. Orang yang menimbun barang gitu ya. Sementara perilakunya itu disebut sebagai hoarding disorder. Nah, hoarding disorder itu adalah perilaku obsesif untuk menimbun barang-barang, tapi barangnya itu bukan barang yang bernilai ekonomi gitu ya. Kalau kita bilang sih sampah gitu ya. Dan ini tuh dia nggak nyimpen dengan baik sehingga berantakan, bahkan ada yang sampai ceiling rumahnya, sampai langit-langit rumah gitu. Jadi nggak bisa jalan gitu ya, nggak bisa mengakses rumahnya sendiri. Nah, sebenarnya kenapa sih orang menimbun barang gitu ya? Itu kalau misalnya kita lihat kasus pertama, kita flashback lah. Kasus pertama yang mungkin tercatat oleh sejarah gitu ya, tentang hoarding disorder atau HD lah kita sebutnya HD. Ini tuh awalnya sebenarnya disebut sebagai Collier Syndrome. Collier Syndrome? Ya, Collier Syndrome. Collier itu diambil dari nama dua bersaudara di Amerika Serikat. Mereka itu lahir tahun 1881. Dan namanya itu Homer Collier dan Langley Collier gitu. Nah, makanya disebutnya Collier. Nah, di gambar ini nih kita lihat nih ada rumahnya si Collier bersaudara gitu ya. Jadi awalnya perilaku mereka ini tuh dimulai pada tahun 1930-an. Jadi mereka ini sebenarnya bukan orang sembarangan ya, malah berasal dari kalangan atas gitu. Mereka tinggal di New York gitu, di Harlem waktu itu.
Nah, yang satunya ini kuliahnya di mereka dua-duanya kuliah di Columbia University. Berarti oke dong zaman dulu gitu ya. Yang satu studinya tentang hukum maritim, yang satu engineering. Orang tuanya bapaknya itu dokter gitu ya. Nah, terus suatu ketika saudaranya ini sakit gitu ya, kena stroke dan akhirnya berimbas pada kebutaan. Jadi nggak bisa ngelihat. Nah, terus akhirnya yang saudaranya yang satu lagi yang masih sehat itu dia memutuskan untuk ya udah deh, saya berhenti kerja aja. Mau ngerawat saudaranya yang sakit itu. Nah, terus pada saat yang bersamaan ternyata di daerah Harlem, New York itu muncul banyak komunitas kulit hitam. Nah, ternyata hal ini membuat mereka jadi fobia, ketakutan gitu loh. Jadi kayak ada takut keluar rumah gitu maksudnya. Keluar rumah, terus mereka ngerasa nggak aman di lingkungannya gitu. Padahal tadinya kan mereka kelas atas, tapi tetangganya tiba-tiba berubah gitu, yang dari kulit putih jadi kulit hitam. Nah, zaman dulu kan tahun segitu emang lagi ada sentimen terhadap kulit hitam. Nah, dari situ dengan peristiwa traumatis buat mereka gitu ya, yang satu sakit lalu muncul komunitas kulit hitam, akhirnya mulailah menimbun barang-barang gitu secara eksesif, secara berlebihan. Terus salah satu barang yang paling banyak ditimbun itu adalah surat kabar. Nah, karena saudaranya ini bilang, nanti kalau saudara aku udah sembuh dari butanya, dia akan membaca semua koran itu. Nah, dari situlah akhirnya dia mulai menarik diri dari lingkungan. Terus kalau keluar juga tengah malam, biar nggak ketemu orang-orang gitu ya. Terus akhirnya malah ngumpulin sampah gitu ya. Kayak sepeda rusak, payung rusak, itu semua ditimbun di rumahnya, sampai pas udah kedetek sama orang-orang itu udah 100 ton gitu ya pas ditimbang. Dan ketahuannya itu ketika banyak tetangga itu komen, kok dari rumah ini bau banget gitu ya. Ternyata pas diinvestigasi ke dalam, saudaranya yang sakit itu, yang buta itu udah meninggal dalam kondisi malnutrisi. Nah, akhirnya kan disuspek tuh, jangan-jangan saudaranya yang satu lagi nih yang melakukan kejahatan. Ternyata dia ditemukan tertimbun di tumpukan sampahnya sendiri. Jadi yang duluan meninggal itu justru saudaranya yang sehat, karena dia kan rumahnya udah tinggi banget ya timbunan sampahnya. Dia tertimbun meninggal, lalu saudaranya yang sakit itu karena malnutrisi dan gak ada yang ngurusin, akhirnya ikut meninggal juga. Nah, dari situ akhirnya terkuak nih semuanya kasus hoarding disorder pertama yang tercatat oleh sejarah gitu. Mbak, kalau ini tadi si saudaranya yang sehat ini yang awalnya tadi dari cuma koran dan akhirnya bertambah itu, berarti dia mengambil sampah dari luar juga. Jadi bukan cuma barang-barang yang dia gunakan saja ya, tapi memungut sampah juga kemudian bawa pulang atau bagaimana? Yes, benar. Untuk kasus ini? Benar, untuk kasus ini jadi selain dia ngumpulin sendiri, dia juga keliling kota tengah malam nih ngumpulin yang kira-kira bakal dibutuhin saudaranya kalau udah sembuh gitu. Itu pemikirannya dia. Jadi kayak mungkin dia ngambil kaleng-kaleng, mungkin ini bisa dijual kembali atau dimanfaatkan kembali, ngumpulin sepeda rusak, mungkin dia mikirnya nanti di masa depan bakal kepake, sepedanya bisa dibenerin gitu ya. Jadi bisa dipakai lagi. Seperti itu. Tadi juga Mbak Dani sempat bilang hoarder ini adalah sebuah sindrom. Berarti bisa dibilang perilaku hoarder ini atau menimbun barang-barang yang tidak digunakan ini sebagai sebuah perilaku menyimpang atau bagaimana? Iya. Karena itu sudah ada label disordernya ya. Sebenarnya ini ada keterkaitan dengan gangguan mental gitu ya, gangguan mental dan perilaku. Kalau misalnya ditinjau dari sisi medis gitu ya, ada part dari otak mana sih gitu ya. Sebenarnya ada namanya anterior cingulate cortex gitu ya di otak nih. Itu yang berfungsi untuk suasana hati, emosional, perilaku. Dan ketika para peneliti itu melakukan riset tentang para hoarder ini, ternyata ketika mereka menunjukkan gambar barang dibuang gitu ya, atau barang dirobek-robek, itu bagian otak ini aktif gitu ya.
Jadi sehingga membuat hoarder, para orang-orang yang menderita hoarding disorder ini merasa kayak nggak punya kemampuan menahan untuk membuang atau merapikan barang-barangnya gitu. Jadi dia malah terus menumpuk gitu. Dan sebenarnya sih kebanyakan orang yang menderita HD ini ada kaitannya sama depresi. Ya, atau trauma masa lalu seperti Collier bersaudara itu gitu. Dan itu pada akhirnya dia tidak bisa mengendalikan, akhirnya jadi berlebihan. Dan sebenarnya kalau kita lihat mereka itu semacam membangun sarang, membangun tembok gitu ya. Jadi orang lain nggak bisa masuk ke dalam karena dia sedang dealing sama dirinya sendiri gitu dengan masalahnya. Gitu. Nah, kalau di Jepang sendiri bagaimana Mbak hoarder ini Mbak? Oke, ini kalau kita lihat di gambar ya, hoarding di Jepang itu namanya gomi yashiki. Gomi yashiki ya. Gomi itu sampah, yashiki itu rumah. Jadi secara terjemah bebas ini rumah sampah gitu ya. Terus kalau orangnya disebut gomi yashiki no juning gitu. Tapi kadang ada juga orang diserap dari bahasa Inggris gomi yashiki man gitu ya. Oke. Nah, kayak salaryman ya. Nah, ini rumah gomi yashiki di Hachioji gitu ya. Kalau di Jepang memang kasus pertama HD ini belum ketahuan ya yang mana ya. Tapi mungkin kalau sahabat JF tahu bisa komen di bawah gitu ya. Jadi menambah bisa. Pengetahuan kita juga. Tapi ada satu kasus terkenal nih gomi yashiki, itu di Nagoya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di gambar, dia ini salah satu kasus gomi yashiki yang terkenal ya. Dia mulai menimbunnya dari tahun 2000-an. Jadi udah 22 tahun, kebayang kan ada berapa banyak. Nah, yang lucu ini motifnya patriotik gitu. Kenapa dia motifnya patriotik? Patriotik. Nah, dia itu punya seperti kayak semacam trauma atau ketakutan. Jika suatu hari Jepang akan perang dengan negara lain. Dan menurut dia dalam masa perang Jepang itu akan membutuhkan barang mentah yang menurut dia adalah seperti kaleng-kaleng, ini sampah-sampah ini gitu ya. Jadi ketika terjadi perang dia udah punya nih cadangan bahan mentah untuk membantu pemerintah Jepang menang dalam perang. Begitu. Dia menerjemahkannya seperti yang digambar nih, ada barang-barang kardus, ada botol minum, ada koran, sampai dia sendiri tidurnya di luar di trotoar karena rumahnya udah full sama sampah, udah sampai langit-langit rumah gitu. Oh, jadi dia tidurnya di luar? Di luar, di trotoar. Jadi lebih baik sampah yang tidur di dalam daripada dia sendiri seperti itu. Iya, betul. Wow, Dan ini sempat heboh karena kan waktu tahun 2020-an ya, itu ada taifu kan, ada topan mau datang gitu kan. Ini tetangga udah heboh nih kalau ada topan, terus rumahnya dia kena, sampahnya akan lari kemana-mana kan. Betul. Dan akhirnya baru deh pemerintah kota berusaha nih untuk menyelesaikan masalah ini karena dia kan udah ngelewatin area rumahnya kan, itu udah di trotoar, itu udah area publik. Sampai-sampai anak-anak yang mau pulang sekolah nih harus jalannya muter karena itu kan bau banget ya. Itu kayak tempat penimbunan sampah akhir gitu kan, dan nggak sehat juga gitu. Itu masalahnya. Terus selain itu ada juga di Jepang itu kasus menimbun barang, bukan menimbun barang tapi menimbun binatang, animal hoarder. Jadi bukan cuman barang, ada kasus juga nih di Jepang, dia menyimpan 163 kucing dalam ruangan hanya 11 meter persegi. Nih kebayang gak nih sahabat JF nih, ada 163 kucing dalam ruangan 11 meter persegi gitu ya. Dan sayangnya kucingnya ini meskipun diberi nama ya, jadi ada psychological attachment-nya gitu ya, tapi enggak diberikan cukup makanan, enggak diberikan cukup minuman, enggak dapat sirkulasi udara. Jadi mereka cuma main aja di situ, dikurung kayak semacam gitulah. Terus enggak disteril juga. Ini kan jadi menimbulkan concern dari para pecinta binatang gitu ya terkait hal ini. Dan yang menarik memang
70% animal hoarder ini juga menimbun barang. Oke. Jadi memang ya berkaitan ya. Berkaitan. Ya. Dan paling banyak itu yang menimbun animal ini di usia 60-70 tahun ke atas gitu. Karena kan kalau kita tahu kan culture di Jepang itu semua tinggal sendiri ya. Bahkan angka harapan hidupnya kan tinggi banget. Betul. Banyak banget kan orang yang sudah lansia tinggal di Jepang masih sehat malah gitu ya. Dan memang ketika anak sudah dewasa, anak akan berkeluarga dan jadi jarang gitu mengunjungi keluarganya, orang tuanya. Terus disinilah alasan mereka jadi menimbun binatang ini seperti kucing, anjing itu karena memang duka kehilangan anggota keluarga gitu, terus hidup sendirian, dia kesepian gitu. Nah, ketika gangguan mental itu terakumulasi, akhirnya dia menarik diri nih dari lingkungan sosial, jadi sendiri aja. Seperti itu kalau di Jepang. Kalau perbedaan antara hoarder dengan orang-orang yang memang punya kecenderungan menyimpan barang, maksudnya misalnya kayak kadang kalau saya sendiri juga misalnya headset agak rusak dikit tapi masih bisa dibenerin atau apa, masih bisa dibenerin dikit, bisa dibenerin sendiri, tapi akhirnya bisa dipakai lagi kayak gitu. Atau misalnya orang yang malas beres-beres itu apa namanya? Ada perbedaannya nggak sih? Batasnya sampai sejauh mana sih Mbak sampai itu bisa dibilang sebagai seorang hoarder? Karena kan itu mirip-mirip tuh mungkin tuh. Iya, mungkin sahabat JF juga jadi penasaran. Iya. Apakah jangan-jangan hoarder nih kan gitu? Worry nih, waduh, ntar dibilang ini lagi penimbun sampah. Nah, kita emang mesti membedakan antara hoarder, kolektor, sama recycler. Gitu. Hoarder, kolektor, recycler. Ya, ada 3 itu. Kalau kolektor itu kan hobi ya. Betul. Misalnya sahabat JF ada yang suka koleksi mangga, topeng kaca nih yang paling terkenal kan biasanya di marketplace banyak tuh. Terus kumpulin lukisan atau kumpulin perangko, terus mobil antik gitu ya. Biasanya kalau para kolektor ini dia mengkoleksi barangnya itu barang yang berharga. Gitu, yang memiliki nilai ekonomis dan juga ini bisa untuk dia nikmati sendiri, atau dia wariskan atau dia jual kembali. Dan biasanya ketika disimpan pun lebih rapih gitu ya. Biasanya kan kolektor, misalnya sahabat JF ada yang koleksi Gundam gitu ya. Waduh, dipandang setiap hari, dibersihin gitu ya. Kalau ada yang mau megang, tunggu dulu gitu kan. Itu bedanya. Terus kalau recycler itu biasanya nyimpen barang-barang tertentu yang bisa digunakan kembali. Biasanya nih para aktivis lingkungan gitu ya. Misalnya sahabat JF ada yang suka nyimpen bekas kemasan minuman atau botol air mineral gitu ya. Biasanya untuk jadi pot gitu kan, untuk bisa menanam tanaman kembali dan lain sebagainya. Nah, ini kan memang kalau para recycler ini kan dia menyimpan barang untuk digunakan kembali gitu ya. Nyimpan paper bag tapi untuk dibuat daur ulang misalnya. Nah, sementara kalau hoarder ini dia nggak punya kekuasaan atau nggak punya kuasa untuk merapihkan barangnya gitu. Dia merasa harus dituntut menyimpan barang itu. Gitu. Dan cuma nyimpen gitu aja ya. Dan dia nggak nyaman kalau barang koleksinya ini hilang atau dibuang orang. Nah, kalau misalnya sahabat JF dan Mas Adi tahu ya soal yang KonMari gitu ya, yang katanya kan harus ada sparks joy-nya gitu. Buat para hoarder semua itu spark joy. I see. Jadi definisi spark joy-nya berbeda ya antara hoarder ini dengan minimalisme. Iya, itulah kenapa dia nyimpen semuanya dan mereka tuh tahu ini misalnya majalah itu posisinya di mana? Oh, paling pojok sebelah kiri di bawah kerdus ini. Oh, gitu. Wow. Dia tahu. Jadi kalau misalnya kita ambil, kita buang, dia akan mana nih yang barang aku yang ku taruh di sini gitu. Itu bedanya. Nah, kalau misalnya teman-teman
sahabat JF pengen tahu nih lebih lanjut ciri-ciri hoarder itu apa sih nih, sambil refleksi diri juga gitu ya. Nah, kalau hasil riset sih menyatakan rata-rata mereka itu hidup sendiri gitu ya. Jadi kan nggak ada obligasi, misalnya kalau tinggal sama keluarga rapiin ini, biasanya kan mamanya ribut gitu ya, orang tua ribut gitu, suruh bersihin kamar dan lain-lain sebagainya. Tapi memang tidak menutup kemungkinan tinggal bersama keluarga gitu. Terus mereka berbeda tadi dengan kolektor dan recycle, mereka ini menyimpan barangnya dengan asal gitu ya. Kalau yang tadi kan kolektor dan recycle ini rapi gitu kan. Nah, terus nyimpan barangnya itu udah sampai ceiling, langit-langit rumah dan lain sebagainya. Nah, sayangnya dengan tumpukan sampah itu pada akhirnya akan menimbulkan mendatangkan binatang pengerat seperti tikus, kecoa gitu ya, lalat, dan mereka tuh santai aja hidup dengan dengan yang itu dan menimbulkan masalah kesehatan gitu kan. Nah, seperti itu Mas Adi. Nah, kalau dari penjelasan Mbak Rani barusan nih, kalau para hoarder ini punya kecenderungan untuk tinggal sendiri dan segala macamnya, ada nggak sih kaitannya antara hoarder ini dengan hikikomori? Oke. Karena hikikomori ini mereka kan juga tinggal sendiri, menutup diri, dan biasanya juga, ini biasanya ya, mereka juga makan tinggal pesen delivery, sampahnya juga taruh gitu aja, apa segala macam kayak gitu. Ada kaitannya nggak? Ada kecenderungan bahwa hikikomori ini pasti hoarder nggak, atau sebaliknya? Sebenarnya kaitan itu ada, tapi bukan berarti hikikomori pasti hoarder gitu ya. Tapi mostly hoarder itu tidak mesti juga hikikomori. Kalau hikikomori itu kan dia benar-benar nggak mau keluar dari rumah kan. Betul. Di dalam kamar atau di dalam rumah nggak mau kontak sama siapa-siapa, terus main game atau baca komik, baca manga gitu ya. Sementara hoarder ini beberapa dari mereka masih beraktivitas. I see. Gitu. Tapi kalau yang tahap menengah gitu ya, belum yang tahap parah ekstrim. Itu ya, ekstrim. Biasanya mereka ini masih bekerja, masih beraktivitas, masih berteman gitu ya. Sebenarnya kan kalau depresi itu, kalau kita lihat dari kasus-kasus selebriti misalnya yang melakukan bunuh diri, itu kan mereka nggak kelihatan depresi kan. Dari luar itu mereka terlihat happy gitu ya, tapi ketika sampai di rumah mereka sedih lagi gitu. Nah, kalau hoarder ini mereka itu ketika keluar rumah banyak yang terlihat rapi malah. Oh. Gitu. Ini kayak menunjukkan diri mereka, penampilannya di publik sama ketika masuk ke ruang privat. Gitu. Jadi kadang kita nggak tahu gitu. Saya juga ada kenalan yang hoarder gitu ya. Nggak kelihatan. Orang Jepang? Orang Indonesia. Orang Indonesia. Sih. Itu penampilannya benar-benar kece gitu ya, modis gitu loh. Terus tapi ketika melihat kamarnya itu astagfirullah gitu ya. Sampai sempet bantu-bantu bersihin kamarnya juga. Ini tuh udah nggak bisa napak, tapi emang ada tempat tidurnya, bednya gitu ya. Bednya itu di sini tuh udah tumpukan baju. Jadi dia ngumpulinnya baju. Baju, sepatu gitu. Tapi ya banyak belanja ditaro nggak dipakai. Gitu. Tapi yang menarik itu sebenarnya ini sih Mbak. Mungkin juga sahabat JF juga berpikiran hal yang sama ya dengan ketika mendengar fenomena Gomiyashiki di Jepang ini. Karena Jepang itu kan dikenal sebagai negara yang bersih. In general bersih, ya betul. In general bersih, kemudian rapih dan segala macam seperti itu. Tapi kenapa bisa ada fenomena Gomiyashiki ini sih? Maksudnya itu kan sedikit kontras dan sesuatu yang nggak Jepang gitu loh dalam tanda kutip. Gimana Mbak? Ya mungkin sahabat JF yang pernah ke Jepang juga semua rata-rata bilang, wow ini trotoarnya bersih gitu ya, nggak ada sampah. Bahkan orang yang habis bekas minum gitu ya, botol minumannya disimpan sampai nemu tempat sampah gitu ya, baru dia buang. Betul. Nah di sini kita tadi balik lagi flashback cerita saya soal public dan private space gitu ya. Di Jepang juga
ada namanya public space dan private space. Gitu. Kalau public space itu kayak taman, jalanan, stasiun. Nah, di sana kan semua orang punya hak nih untuk beraktivitas di situ. Sehingga orang Jepang biasanya akan menjaga kerapihan, kebersihan karena ini dipakai bersama. Itu konsep budayanya begitu. Sementara kalau di private space itu seperti rumah pribadi gitu ya, kamar pribadi, itu di sana orang merasa aman menjadi dirinya. I see. Gitu. Jadi nggak perlu menunjukkan penampilan yang oke gitu ya. Dan ada survei nih di Jepang tentang seberapa nyaman sih kamu mau ngundang orang lain nih datang ke rumah, teman, kenalan untuk datang ke rumah. Nah, ternyata responden yang umur 20 sampai 30 tahun itu 60 sampai 70% nggak nyaman. I see. Ya, sementara umur 40 sampai 50 tahun itu lebih tinggi lagi, 79% merasa tidak nyaman. Itu survei tahun berapa? Tahun 2019-2020. Oke, jadi baru 2-3 tahun lalu ya, jadi belum lama. Ya, jadi ini membuat orang itu banyak yang lebih berantakan di rumah. Karena dia tidak punya kepentingan untuk merepresentasikan dirinya di depan orang lain gitu, nggak masalah. Terus yang kedua itu kita tahu kan di Jepang itu banyak banget toko barang murah yang 100 yen gitu. Terus beli online juga murah gitu ya. Mungkin sahabat JF juga suka nih Just Tip nih. Produk-produk Jepang yang lucu-lucu, yang kawaii gitu kan. Nah, biasanya orang kalau stres bekerja gitu ya, biasanya kan masa lembur itu kan tinggi ya di Jepang. Biasanya orang itu melakukan retail terapi. Retail terapi. Dia belanja untuk pleasure dirinya gitu ya. Dan rata-rata yang dibeli itu barang lucu yang sebenarnya nggak guna. Cuman karena lucu ya beli. Nah, karena murah nih sahabat JF, jadi nggak berasa ngabisin duit kan. Nah, sampai di rumah ditaruh lagi lupa deh. Terus ketimbun banyak gitu. Itu kayak fenomena itu juga di Indonesia sekarang banyak sih, Mbak. Sahabat JF pasti banyak kan. Ya kan kayak di marketplace, wah ini lucu nih. Karena nggak butuh-butuh banget gitu kan. Mungkin sahabat JF bisa komen nih belanjanya apa aja nih barang-barang kawaii. Nah, selain itu juga kita kan tahu ya space atau rumah di Jepang itu kan ukurannya relatif minimalis gitu ya. Sehingga ada masalah nih untuk storage gitu ya, untuk menyimpan barang-barang. Jadi memang agak sulit ini mengorganisir barang-barang yang bisa disimpan atau enggak. Terus selain itu juga kelelahan, kehabisan energi karena bekerja. Kadang kan nggak di Jepang aja, di kita juga sama gitu ya. Ketika pulang kerja kena macet gitu ya, sampai rumah kayaknya udah pengen rebahan aja gitu ya. Udah nggak kuat. Males beres-beres lah intinya. Males beres-beres gitu, capek. Pada akhirnya kan kalau kita terbiasa dengan lingkungan yang berantakan gitu ya. Kita akan menganggap itu wajar. Biasa gitu. Hanya orang lain yang bisa menilai. Waduh, kayak gitu kan. Jadi kaget. Sama selain itu juga kita tahu ada sistem pembuangan sampah di Jepang yang harus disortir. Beda nih sahabat JF, kalau di Indonesia misalnya dikumpulin aja satu kresek kasih tukang sampah. Nah, kalau di Jepang itu kan sampah harus disortir. Ada sampah yang jenis bisa terbakar, itu ditaruh di plastik merah gitu ya. Ada sampah yang tidak mudah terbakar, itu di plastik biru gitu ya. Terus kayak sisanya kayak kertas, plastik itu juga harus dipisah. Dan untuk pengambilan sampah itu kan nggak tiap hari. Pada hari tertentu, ada yang 1 minggu sekali. Jadi kita harus tahu nih jadwalnya. Kalau kelewat nunggu lagi, numpuk lagi gitu kan. Sama kalau mau buang sampah yang besar-besar di Jepang itu harus bayar. Kayak sofa, elektronik gitu, dan itu kan harganya nggak murah ya gitu, ngabisin duit juga. Nah, kalau misal kita baca-baca di ini ya sumber riset, ternyata orang Jepang itu, satu orang Jepang rata-rata memproduksi hampir 1 kilo sampah per hari. Oh wow. Per hari? Per hari. 1 kilo sampah? Iya. Oh wow, banyak sekali. Banyak ya, memang. Jadi coba dibayangkan dengan sistem pembuangan sampah yang ada jadwalnya, 1 kilo sehari itu bisa dapat berapa ratus ton gitu kalau dikumpulin ya. Dan selain itu juga memang kurangnya interaksi antar manusia gitu kan. Kultur Jepang ini kan kayak mewaku, nggak mau ngerepotin orang lain gitu ya. Jadi ketika misalnya
tetangga sebelahnya kok ada bau-bau nih dari rumah sebelah, mereka cenderung kayak nggak enakan gitu kan, nggak enakan buat menegur gitu ya. Paling negurnya lewat manajemen apartemen gitu kan. Itu pun ketika manajemen apartemen negor pun cuman bisa ngasih kayak surat peringatan gitu, yang nggak bisa mendobrak paksa gitu kan. Itu kan properti milik orang. Nah ini jadi masalah. Dengan kurangnya interaksi antar manusia nih, akhirnya ada masalah mental health gitu ya. Kita kan makhluk sosial nih ya sahabat JF ya. Apalagi berasa banget pandemi ini nggak ketemu orang, kayak udah wah pengen liburan, pengen healing. Ya, terus selain itu ada satu konsep lagi nih, mottainai. Iya. Sayang buat dibuang. Betul. Nah kalau kita lihat kan banyakan orang yang gomiyashiki di Jepang itu kan umurnya 50-an tahun ke atas ya. Itu sebenarnya kita balik lagi nih flashback ke generasinya. Rata-rata baby boomer gitu kan. Baby boomer ini kan dibesarkan oleh orang tua tradisionalis gitu ya, yang mereka mengalami masa perang, masa susah, masa ketika punya barang itu benar-benar usahanya ngedapetinnya tuh luar biasa. Jadi mereka diajarkan untuk menjaga barangnya. Jadi kayak dikip terus, biar udah rusak dikip terus, kipas anginnya udah copot dibenerin lagi gitu ya. Nah beda sama generasi di bawahnya yang sekarang udah kena KonMari gitu ya, dan Shari gitu, minimalism gitu. Nah inilah yang membuat kok kenapa Jepang yang kita tahu bersih gitu ya, ternyata masih ada fenomena gomiyashiki gitu. Aku tadi tertarik dengan waktu Mbak Rani bilang tentang tetangga-tetangganya itu sebenarnya nggak bisa ngapa-ngapain juga ketika ini. Termasuk di manajemen apartemen juga, ketika ada kasus seperti itu paling mereka cuma memberikan surat peringatan doang. Nah kalau dari pemerintahnya sendiri bagaimana? Terutama kalau misalnya kasusnya sampahnya ini sudah sampai keluar dari rumahnya dan sampai sampai ke area publik. Apakah dari pemerintahnya sendiri tidak ada langkah-langkah? Kalau yang tadi ada ya kan, yang di yang di Nagoya tadi pada akhirnya ada. Tapi kalau secara umum bagaimana, Mbak? Oke, kalau misalnya yang di Nagoya itu kan dia udah keluar ya, sahabat JF ya, udah keluar dari rumahnya dia, tapi itu kan kasus yang ekstrim. Betul. Rata-rata itu kasus yang gomiyashiki itu dia masih di dalam area rumahnya. Gitu. Jadi masalahnya itu hanyalah bau dan ketidakindahan secara estetika gitu ya terlihat, tapi dia masih dalam space privatnya sendiri. Nah, memang di Jepang ini kan kebanyakan orang nyewa ya. Betul. Nah, memang kalau secara hukum itu kan pemilik apartemen atau rumah itu kan nggak bisa melakukan apa-apa selama masa sewa, karena itu kan rumah udah miliknya dia gitu kan. Malah dalam kita jangka waktu tersebut dalam jangka waktu tersebut gitu. Jadi memang nggak ada yang bisa dilakukan selain menegur gitu ya. Tapi begitu masa sewanya selesai, nah ini baru nih bisa dilakukan sebuah langkah. Bahkan ada perusahaan yang bersih-bersih gomiyashiki nih di Jepang. Dia bilang dalam 1 tahun dia bisa membersihkan 850 gomiyashiki di Tokyo aja. 850 dalam 1 tahun. Wow. Dalam setahun? Dalam 1 tahun di Tokyo area aja. Berarti sehari aja dia bisa sampai ngebersihin 2-3 rumah ya? Oke, menarik. Nah, kemudian kalau misalnya kita membicarakan tentang budaya pop Jepang nih, Mbak, karena budaya pop itu kan selalu bisa mempotret fenomena-fenomena sosial gitu kan, termasuk gomiyashiki ini. Ini ada nggak sih, Mbak, yang pop culture Jepang yang memang khusus untuk mempotret fenomena gomiyashiki ini? Oke, ini di gambar kita udah lihat nih, pasti sahabat JF tahu nih, Nodame Cantabile. Mas Adi juga tahu ya. Tahu. Ini salah satu anime dan juga ada live actionnya ya, tahun 2010-an deh kalau nggak salah. Kayaknya sih. Kayaknya ya. Nah, saat itu kan memang terlihat nih Nodame Gumi ini dia walaupun
pianis yang berbakat gitu ya, tapi dia punya masalah, dia hoarder gitu ya. Bahkan ini saya ambil cuplikan fotonya ini ketika Chiaki senpai nih ya, yang apartemennya sebelahan, dia tuh shock, ini ada bau apa gitu ya, ketika dia lihat, waduh, dahsyat banget ini, sampai Nodame disebutnya Gomi Onna gitu ya, cewek sampah gitu ya. Mungkin sahabat JF yang nonton Nodame Cantabile bisa komen di bawah juga ya. Nah terus antitesisnya dari Nodame ini Chiaki, dia itu justru perfeksionis gitu ya, dia sangat bersih gitu ya. Jadi kayak banyak penonton yang bilang jangan-jangan Chiaki OCD nih. Pokoknya dia mau semua rapi, tertata dengan bagus gitu ya. Ini kan kita bisa lihat di anime dan live actionnya Nodame Cantabile. Namun memang yang menarik saat itu kan belum banyak orang concern terhadap hoarding disorder. Jadi ketika saya bertanya ke orang-orang yang nonton Nodame, menurut kamu gimana nih zaman dulu nih ketika nonton Nodame? Mereka tuh komennya cuman Nodame itu jorok ya gitu doang gitu, nggak rapi ya, sampai sampahnya numpuk, tapi belum ngeh kalau ini adalah hoarder gitu ya. Nah terus hal ini kemudian membuat ada reality show lain nih di Jepang, ada namanya Can I Follow You Home gitu ya, Ie Suite Itei desu ka gitu kan. Nah mungkin sahabat JF yang nonton di Jam itu TV kabel gitu ya, kalau di Jepangnya itu TV Tokyo. Nah itu memang jarang banget orang Jepang yang mau mengizinkan ada orang ke rumahnya, apalagi bawa kamera dan ditayangkan gitu di televisi gitu kan. Nah, kalau dari beberapa episode saya melihat ada Gomiyashiki yang benar-benar itu yang eksesif banget gitu. Bahkan dia nggak nutup pintu rumahnya loh. Saking sampahnya banyak banget nggak bisa ditutup. Dan nggak ada yang mau ngambil barang juga kan. Iya sih, karena sampah semua iya. Aman juga sih kalau gitu. Aman juga, dan memang ketika obrolin sama ketika diwawancara, sesi wawancara, memang dia merasa bahwa dia kesepian, terus dia merasa depresi gitu dengan hidupnya, padahal dia ini bukan orang sembarangan juga, backgroundnya itu dia bahkan udah keliling dunia gitu, dan dia itu orang yang berilmu tinggi gitu loh, berpengetahuan gitu kan. Dan ini kan jadi kontras gitu kan. Sebenarnya acara reality show kayak gini itu jadi public awareness ya terhadap orang-orang Jepang gitu ya, dan juga kita orang Indonesia yang menonton bagaimana cara mengatur rumah, membersihkan rumah gitu. Kayak muncul House of Diet, itu acara TV lagi di Waku-Waku gitu ya. Ketika satu rumah tangga itu ngerasa kayaknya ini rumah udah berantakan banget deh, kita harus diet nih, rumah kita harus diet, akhirnya dikeluarin nih semuanya barang-barang. Rumahnya aja diet ya Mbak ya? Rumahnya aja diet. Dan juga Danshari gitu ya, terus ada KonMari gitu. Dan acara ini tuh jadi eye opening buat kita semua, sehingga fenomena ini jadi banyak diperbincangkan dan didiskusikan gitu. Nah, kalau dari acara-acara seperti ini dan apakah kemudian ada perubahan sendiri? Maksudnya karena kalau dari ceritanya Mbak Rani tadi, bahwa sebelumnya orang Jepang pun nggak menyadari bahwa hoarder ini adalah sebuah isu, gitu kan? Apakah kemudian setelah adanya acara-acara ini ada perubahan baik dari masyarakatnya atau dari komunitasnya tentang isu hoarder ini, atau gimana? Ada nggak? Rata-rata yang ikutan di episode House of Diet misalnya ya, mereka itu karena biasa nonton House of Diet. I see. Jadi mereka itu lucunya ketika sesi wawancara gitu ya, ketika mereka nonton episode House of Diet, mereka bilang, kok bisa ya ada orang yang rumahnya kayak gitu, padahal rumahnya dia sendiri juga begitu gitu. Dan ketika nonton dia jadi sadar ketika lihat sekelilingnya, oh iya, rumahku juga kok begini ya, kayaknya aku harus ngelakuin sesuatu nih gini, kayak ada masalah ini gitu. Dan akhirnya mereka pun ikutan program ini dan juga diajarin nih cara berbersih, apa yang harus dilakukan kayak gitu. Terus ternyata
ada satu episode nih yang menurut saya menarik ya. Jadi di atas lemarinya itu banyak box-box yang disimpan udah puluhan tahun ya sahabat JF, udah sampai berdebu, debunya tebel banget gitu ya. Terus pas ditanya itu apa di atas lemari itu, di box isinya, terus dia bilang oh itu kimono. Gitu. Oh kimono, coba kita lihat kayak apa sih kimono gitu. Kimononya dia pas dibuka kosong. Lah, jadi dia bahkan lupa kimononya di mana, dan itu dia ngiranya masih ada di situ begitu ya. Dia ngiranya masih ada di box, ternyata pas rumahnya dibongkar kimononya ada di tempat lain dan tidak dibungkus box. Jadi dari situ kan orang jadi mikir, wah dia aja kayak gitu, jangan-jangan saya kayak begitu. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir sih Mbak, mungkin pertanyaan terakhir ya, karena waktu juga. Jadi kira-kira apa sih yang harus, mungkin juga teman-teman atau sahabat JF tanpa sadari mereka juga sudah menjadi hoarder atau mungkin mempunyai kecenderungan nih untuk masih kecenderungan untuk menjadi hoarder ini. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan Mbak ketika kita memiliki kecenderungan itu atau mungkin sudah memiliki itu? Oke, jadi langkah pertama nih ya sahabat JF, kita tuh harus mulai ngeh ya tanda-tanda awalnya gitu ya. Jadi semakin cepat kita tahu gejalanya, mendeteksi gejalanya, semakin bisa mendapatkan pertolongan gitu ya. Nah sebenarnya ada 5 level nih, 5 level hoarding. Iya, biasanya kalau ke psikiater gitu ya, kita akan dikasih checklist nih. Nah dari situ ditentukan kita masuk level berapa gitu. Separah apa kitanya? Separah apa gitu ya. Kalau level pertama itu clutter. Kita masih berantakan tapi aman gitu ya. Masih messy tapi seluruh ruangan di rumah masih bisa diakses. Lantai masih kelihatan, ventilasi masih oke gitu ya. Nggak ada bau-bau yang aneh gitu ya. Nah, terus kalau level 2-nya itu adalah kondisi kebersihan mulai memburuk nih. Nah, ketika akses pintu udah mulai agak susah, terblok, misalnya mau buka pintu ini ada tumpukan sepatu nih, ya udah keganjel sedikit tapi masih bisa keluar, masih aman. Terus masih ada kotoran, misalnya debu, ada rambut rontok gitu ya. Terus tempat sampahnya mulai meluap nih, gitu. Saya habis jajan apa, sate, ini sampah dari kemarin masih ada gitu kan. Terus piring kotor nggak dicuci 2-3 hari gitu sehingga ada muncul jamur. Nah itu udah level 2. Nah level 3-nya itu extreme disorganization. Extreme disorganization. Jadi mulai ekstrim nih, misalnya apa, bekas makanan tumpah nih ya di lantai, nggak dibersihin, udah berhari-hari, sampai akhirnya mulai datang semut, kecoa gitu ya. Terus satu ruangan yang misalnya punya fungsi tertentu itu fungsinya udah beda, misalnya toilet kok jadi tempat barang, jadi gudang. Akhirnya dia ke toilet umum, atau malah kalau ada kasus Gomiyashiki di Jepang, dia ke toiletnya tuh pipisnya di botol gitu ya. Nah itu udah level 3 nih. Nah kalau level 4 nih sahabat JF nih, excessive clutter gitu. Ruangannya udah susah diakses nih, saking banyaknya barang nih, udah bau nih, terus udah mulai muncul perasaan cemas, butuh sampah gitu. Aduh itu botol nggak mau dibuang, aku pasti pakai nih di masa depan gitu kan. Nggak tahu dipakai buat apaan gitu kan. Terus udah mulai nggak ada piring dan gelas bersih yang bisa dipakai. Akhirnya kalau beli makannya tuh dari bungkusannya gitu, terus dibuang di situ gitu kan. Nah ya terus yang level kelima nih, level terakhir udah severe unsanitary condition. Nah ini rumah yang kayak di Nagoya tadi nih, udah parah nih, udah nggak ada ruangan buat dia bisa tinggal, udah kayak jadi sarang gitu ya, tinggalnya malah di luar. Terus hubungan sosialnya dengan orang lain udah memburuk gitu ya, udah nggak hanya serangga, tikus lagi aja yang muncul, tapi ada kelelawar, ada ular gitu ya, ikutan tinggal. Nah ini memang jadi masalah serius ya, jadi kita juga mesti ngeh nih sama diri kita gitu ya. Kalau udah mulai ada gejala, kita bisalah coba dari diri sendiri gitu yang menimbulkan semangat untuk
mulai merapikan ruangan. Ya. Oke, jadi intinya sih harus mengenali diri dulu ya. Kita sambil tahap mana baru kita cari langkah-langkah selanjutnya ya. Iya, begitu Mas Adi. Oke deh, terima kasih banyak Mbak Rani sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi di Jepenscope Podcast kali ini dan seperti biasa pembicaraannya menarik. My pleasure lah. Oke, dan jangan kapok-kapok lagi ya Mbak kalau kami undang lagi ya. Oh, tentu saja dengan senang hati. Oke, sahabat JF semua jangan lupa untuk follow podcast JF Jakarta dan teman-teman juga bisa mengikuti informasi paling update tentang program-program JF Jakarta di Instagram dan Twitter @jf_jakarta dan juga Facebook page The Japan Foundation Jakarta. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.